Berdiri. Kepada ibu guru kita ucapkan salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak Ibu. Silahkan duduk. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Ibu. Sehat? Sehat, Bu. Belum Ibu absen? Siapa yang mimpin doa? Kita berdoa dulu. Kita belajar dan kita berdoa bersama-sama dengan agama masing-masing. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan belajar. Berkatilah kami, ajarilah kami, ajarilah guru kami supaya Tuhan, ajarilah kami supaya kami juga bisa menjawab pertanyaan soal pelajaran yang diberikan kepada kami pada hari ini. Karena itu doa anakku, amin. Amin. Ibu cek dulu absennya ya. Ya. Fahmi. Leonardo. Misela. Monica. Neha. Evita. Hadir. Selvia. Tegar. Roy. Selesai Ibu absen. Sekarang kita akan memulai pelajaran kita. Sebelum memulai pelajaran kita, kita bernyanyi dulu lagu wajib. Lagu wajib. Apa kita nyanyikan aku? Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Ayo, coba semua berdiri. Kita nyanyi ya. Kuat suaranya. Dari Sabang sampai Merauke, bergetar pulau-pulau. Sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Ya, kita buka buku IPA kita. Belajar IPA kita kan? Ya kan anak Ibu? Kita buka buku kita. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang wujud zat. Nah, yang minggu yang lalu kita sudah belajar wujud zat. Apa yang kalian ketahui tentang wujud zat itu? Ayo, apa aja yang termasuk dalam wujud zat? Ada? Berapa wujud zat? Ada? 3, yaitu zat padat, zat cair, zat gas. Nah, apa saja yang termasuk dengan zat padat? Nakku yang minggu yang lalu Ibu bilang. Apa aja yang termasuk zat padat? Contohnya? Nah, ya, ya, ya. Yang di kelas kita ini apa aja yang ada? Nah, iya itu betul. Tepuk tangan untuk Roy. Nah, yang termasuk zat cair. Ayo coba sini.
ini udara yang ada di dalam balon. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang perubahan wujud gas tersebut. Perubahan wujud gas. Nah, coba ada nggak kalian yang tahu tentang perubahan wujud gas itu apa aja? Ada nggak yang tahu itu membeku katanya? Ada nggak yang tahu apa artinya? Ada membeku, mencair, menguap. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Pernah, tapi tahu nggak kalian itu apa? Hah? Nggak tahu? Nggak tahu kalian itu apa artinya? Kita bahas nanti itu tentang perubahan wujud zat, yaitu ada mengembun katanya, ada membeku, ada mencair, ada mengkristal, ada menguap. Itu nanti kita bahas. Oke, Ibu akan menjelaskan nanti tentang perubahan wujud zat. Tujuannya agar kalian tahu membedakan apa itu nanti mencair, apa itu nanti membeku, apa itu nanti menyublim, apa itu nanti mengkristal, apa itu mengembun, dan apa itu nanti menguap. Agar kalian tahu nanti membedakannya. Makanya kita bahas hari ini materinya tentang perubahan wujud zat. Nah, sebelum itu mau nggak kita explain biar kita mau nggak? Mau lakukan explain? Explainnya coba berdiri semua anak ibu, ikutin gerakannya ya. Atas menggapai bintang, tangan ke samping, punggungnya terbang, tangan ke depan, hentikan berenang, tujuhnya manis, siap berdoa, takut-takutan, tangan diputar, lunggu-lunggu-lung, tangan digulung, bulan melihat himangan mudah, kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, Gabung menjadi dua, dua cepat terpanjang, dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cetek. dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi, dua jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat menara tinggi, Lima jari kanan, kanan, empat jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Oke, tepuk tangan. Angkat tangan. Coba dulu baca. Siapa yang bisa membaca? Rohit, coba perubahan wujud zat. Apa yang terjadi jika kamu memberi es krim dan tiga yang kepanasan? Tentu es krim akan mencair. Es krim itu berubah wujud dari padat menjadi cair. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sebelumnya kamu telah belajar tentang bentuk-bentuk energi. Salah satu bentuk energi adalah energi panas atau energi panas. Energi panas dapat mengulang wujud benda. Benda dapat menyala ke energi panas dan dapat mengulang asap energi panas. Kalau
padat. Contohnya tadi apa dibilangnya? Air kamu masukkan ke dalam freezer. Freezer tahu kan? Kan ada kulkas, ada freezernya di atas itu. Tempat biasanya kita menyimpan ikan, daging. Kan sering kan ada siapa yang punya kulkas di rumah? Ada? Nah, perhatikan nanti mamanya kalau menyimpan makanan yang berupa ikan, ya itu misalnya berupa ikan atau daging, itu pasti dimasukkan ke freezer. Biar apa? Biar beku. Nah, es juga dimasukkan ke freezer. Nah, air yang kamu masukkan tadi, kamu masukkan ke freezer, dia akan membeku. Itulah proses membeku. Nah, selanjutnya coba baca dulu. Mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini tidak menyerap energi panas. Contohnya, es batu yang ada berubah menjadi air dan akhirnya mencair. Nah, katanya di situ mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Nah, contohnya es batu tadi berubah menjadi air dan es krim yang mencair katanya. Kan ada yang kamu bekukan tadi. Kalau kamu keluarkan dari freezer, kamu taruh misalnya di panci atau di dalam piring, itu dia akan mencair. Nah, proses itulah yang dinamakan mencair. Kamu pernah Pak makan es krim Walls atau Magnum? Pernah nggak? Nah, di saat kamu beli es krim itu di Indomaret atau di Alfamart, kamu beli itu, ya kan betul kan? Terus kamu bawa keluar, kamu beli, kamu bawa keluar. Nah, lama-kelamaan es itu bagaimana? Mencair. Kamu jilat dia mencair. Itulah proses mencair. Menguap adalah peristiwa perubahan dari zat cair menjadi gas. Contohnya, kamu merebus air, lama-kelamaan akan apa katanya itu? Habis. Nah, pernah nggak kalian memasak air teh? Pernah nggak? Pernah kan? Nah, kamu masak air teh itu, kalau dia sudah mendidih, ada asap yang keluar, ya kan? Ada gelembung-gelembungnya, ada kan? Kalau kita masak teh itu, biasanya kalau sudah dikatakan mendidih, pasti ada menggelembung-gelembung yang keluar kan? Nah, ada lagi asapnya yang keluar. Itulah yang dinamakan menguap. Lama-kelamaan, air yang kamu masak itu tadi, jika kamu tidak mematikan kompornya, dia akan habis, bisa kering nanti dalam tempat masak airnya. Nah, jadi itulah namanya proses menguap. Nah, Ibu ada video tentang proses perubahan wujud zat. Kita lihat dulu ya. Apa itu perubahan wujud zat biar kamu bisa lebih mengerti, ya. Kita lihat sama-sama. Tanda anak memiliki kemampuan pemrogram. Pertama, anak terus-menerus main games, misalnya Roblox. Proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap. Kids, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat proses perubahan wujud benda dan contohnya yang ada di sekitar kita. Perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan bentuk yang berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contohnya di sekitar kita ya? 1. Membeku. Kids, benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda
padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membeku menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari wujud membeku. Dan cair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair kiris. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat memerlukan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin yang dibiarkan berada pada tempat lupa lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini, saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh penyubliman bisa dilihat pada kabel bagus yang disimpan pada lemari. Kabel lama-lama akan habis, dari padat berubah menjadi pokuang. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat, dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari perubahan uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Sekarang yang jadi pertanyaan, coba kita ini kan, apa itu membeku? Coba siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ya, Roy. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ya, betul. Perubahan dari wujud cair menjadi padat. Nah, dari video itu juga kita lihat apa itu mencair. Siapa yang bisa menjawab mencair? Saya, Bu. Ya, Sepia. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud gas dari padat menjadi cair. Dari padat menjadi cair. Oke, bagus. Selanjutnya apa tadi yang di video itu? Menyublim. Katanya, siapa yang tahu itu menyublim? Ya, aku. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud gas dari padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas. Selanjutnya mengembun. Siapa yang bisa mengembun? Ya, Leo. Dari gas menjadi cair. Selanjutnya mengkristal. Saya, Bu. Ya, Moni. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud gas dari gas menjadi padat. Dari gas menjadi padat. Selanjutnya menguap. Menguap. Ayo. Ya, Fahmi. Apa? Zat cair menjadi gas. Itulah proses menguap. Dari sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Ibu bagi kalian dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu bagikan lembar kerjanya ya. Ini coba perwakilan ke depan. Kelompok 1 dibakar. Kamu lihat nanti bagaimana perubahannya. Sudah? Setelah ini bawa kertasnya. Kelompok pegang dulu, pegang aja dulu di situ, diamati nanti. Baru lihat lembar kerjanya, Di situ apa disuruh? Misalnya kelompok 1 apa yang di situ disuruh? Perhatikan perubahan wujud lilin yang dibakar dan menyusup tetesan lilin yang dibiarkan. Apa? Perhatikan perubahan wujud lilin yang dibakar dan tetesan lilin yang dibiarkan. Ya. Kamu praktekkan nanti itu, kamu bakar nanti lilinnya. Lihat nanti dia apa yang terjadi. Lihat ya.
Lihat, perhatikan selama 10 menit atau 5 menit. Diperhatikan apa yang terjadi dengan proses itu. Kelompok 2, apa katanya? Inilah es batu. Ini es batu. Taruh di dalam piringan ini seperti ini. Kamu lihat apa yang terjadi di situ. Proses perubahan apa yang terjadi? Kelompok 3, perubahan wujud dari kapur baru satu kamper diletakkan di dalam piring. Nih. Apa yang terjadi? Proses perubahan apa yang terjadi? Nah, di situ kamu tulis nanti nama kelompoknya siapa saja, alat apa yang dipergunakan untuk prakteknya itu, apa aja alatnya. Ayo, coba dikerjakan. Perhatikan dia. Perhatikan dia. Selanjutnya, cairan yang sudah mencair itu menjadi beku. Jadi proses apa yang terjadi di sini? Lihat ini lagi. Nih, ini kan es batu. Nah, ini kan beku. Nah, jika dibiarkan seperti ini, apa yang terjadi? Berubah menjadi mencair. Setelah mencair itu ada proses apa lagi yang terjadi di sini? Inilah yang dinamakan, namanya misalnya ini ya dan badan, ya kan? Kalau taruh di piring dia berubah menjadi. Ada yang kesulitan dari kelompok 1, ada yang sulit aku? Tidak. Kelompok 2? Ada yang sulit? Kelompok 3? Tidak, Bu. Kalau sudah siap, coba dikumpulkan hasil kerjanya. Sudah? Kelompok 3? Kita dengarkan hasilnya. Coba dari kelompok 1, bacakan hasilnya. Untuk kelompok Roy Leo Menikah praktekkan perubahan wujud yang dibakar dan praktekkan ini. Selanjutnya, kelompok 2. Lanjut, kelompok 3. Anak kelompok Cynthia misalnya Nadia praktekkan perubahan wujud kapur baru atau kamper yang diletakkan di Tepuk tangan untuk kita semua. Dari situ dapat kita simpulkan yang kedua, ada proses perubahan wujud zat, yaitu apa aja tadi? air, putih, bunga, kristal, Oke, sudah. Ada menguap, ada membeku, ada mencair, ada menyuklim, ada mengkristal, ada oke. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas. Kamu lihat ini ada perubahan wujud benda. Nah, kamu cocokkanlah dia gambarnya ini. Kemana dia cocok? Ya, dicocokkan. Ada proses mengembun, membeku, mengkristal, menyublim, menguap, dan mencair. Nah, Ibu bagikan ya. Dikerjakan. Hanya menarik garis. Ini tentang pemahaman tentang materi kita, tentang perubahan wujud zat. Ada yang sulit nggak? Ada yang sulit nggak dengan tugasnya itu? Sudah siap? Dari kelompok 1 coba kumpulkan ke depan. Kelompok 2, kelompok 3.
bahas ini? Menurut kalian bagaimana? Menyenangkan tidak? Menambah enggak pengetahuannya? Menambah enggak pengetahuan kalian tentang perubahan wujud zat? Nomor 3. Senang enggak dengan pelajaran tentang perubahan wujud zat? Asik enggak? Ingat nanti di rumah ya anakku, apa aja yang terjadi dengan perubahan wujud zat? Ada 6 tadi kan? Apa aja tadi? Bunyikan sekali lagi. Apa? Membeku, mencair, menyeblim, menguap. Jadi sudah semua paham kan? Sudah? Untuk itu kita akhiri kegiatan kita ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Ayo. Makasih ya. Ya, sampai di sini sudah mengakhiri kegiatan kita ini nakku. Semoga nantinya bertambah lagi ilmu kita untuk depannya ya. Maka lebih paham lagi. Pengajaran kita sudah selesai. Coba simpan semua bukunya di dalam tas. Sudah? Sudah? Oke.